Contohnya gitu ya, di dalam tubuh fisik kita sendiri teh, alam semesta teh ada dah. Contoh dulu gunung lah sok, gunungnya di dalam diri manusia teh apa? Gunung, oke, gunung itu pembahasannya lebih ke ini, payudara gitu ya, dada kita. Jadi gunung ini sendiri disimbolkan di dalam diri kita ini adalah dada kita atau payudara itu sendiri gitu. Itu melambangkan sebuah pemahaman yang ada di dalam dada gitu ya, atau kesadaran. Manusia itu sebagai miniatur semesta. Kalau manusia ini sadar tentang apa kesemestaan gitu ya, bahwa manusia ini sebagai apa miniatur semesta, ada penebangan pohon kayak di Sumatera atau apa gitu banjir bandang itu teh alah ini teh bakalan sedih. Itu dalam guys hari ini kita bahas itu. Iyalah, weh mantap ini tentang kesemestaan Kang Cepot. Oke. Seru juga ini Kang Cepot untuk membahas hal-hal ini sebenarnya karena apa ya, yang hal ini baru-baru terjadi gitu ya, tentang bencana, tentang apapun ini, tentang alam semesta yang sedemikian rupa. Ini perlu kita bahas. Sebelum itu kita sapa dulu dong semuanya. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kelan nuwun rahayu 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 sagung dumadi. Terima kasih, ketemu lagi dengan saya dan Kang Cepot di ini lagi dong. Aduh, saya lupa. Alah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Primus biasa, Cepot. Primus biasa kumus-kumus. Gitu terus saya mah tuh. Password eta teh. Ada passwordnya saya mah pria kumus-kumus atuh. Ada kumaha ada mau glowing, dah sudah glowing saya mah tuh. Alah, saya barusan teh membahas tentang alam semesta teh diri manusia dalam bener atau enggak ini teh ayo kita bahas ya. Iya, iya, iya. Iya, kalau saya sih membahasnya ya apa ya, secara wujudiah aja dulu gitu ya, secara fisiknya aja dulu. Bahwa manusia sebagai miniatur semesta ya simbol-simbolnya emang udah ada di dalam diri manusia secara fisik ini sendiri gitu kan Cepot. Kita bisa melihat ya bahwa apa sih rahasia-rahasianya gitu ya. Yang pertama aja dulu yang secara fisik gitu ya. Ketika berbicara tentang kesemestaan, ayo kita menyadari lah bahwa alam semesta ini sebenarnya ya diri kita sendiri gitu. Makanya sadarlah dengan yang apa merusak alam semesta ya, dengan membuat polusinya, dengan polusi apapun itu, mau polusi air, udara, itu sama-sama benar-benar merusak gitu ya ibu bumi kita gitu. Alangkah baiknya ayo kita menyadari lah, itu yang terpenting sekarang cepat. Aduh, udah sekarang manusia teh juga kayak nggak punya kesadaran, nggak punya otak atau apa gimana gitu ya. Ngakunya manusia punya akal, punya apa tapi kayak nggak berakal gitu. Pusing saya sendiri. Alah, daripada lama-lama lah menyalahkan orang lain. Apa? Bukan menyalahkan ini Kang Cepot ini apa, kita hanya diskusi gitu. Jadi ya emang banyak orang juga yang melakukan kayak gitu gitu. Udah kayak gitu saya teh bukan menyalahkan, bukan apa, ini mah hanya sekedar diskusi gitu. Iya, kita ini hanya ngobrol-ngobrol aja gitu tentang apa apa yang terjadi gitu di negeri kita. Seperti itu aja sih sebenarnya, nggak menyalahkan ya ini ya. Aduh, bener itu. Yang tadi dalang cobalah kamu teh coba contohnya katanya kata kamu teh barusan contohnya gitu ya di dalam tubuh fisik kita sendiri teh alam semesta teh ada dah. Contoh dulu gunung lah sok, gunungnya di dalam diri manusia teh apa? Gunung, oke, gunung itu pembahasannya lebih ke ini, payudara gitu ya, dada kita. Jadi gunung ini sendiri disimbolkan di dalam diri kita ini adalah dada kita atau payudara itu sendiri gitu. Itu melambangkan sebuah pemahaman yang ada di dalam dada gitu ya, atau kesadaran atau sebuah perasaan, rasa itu ada disimbolkan di dalam gunung itu sendiri. Itu Kang Cepat. Aduh, alah gunung. Geus gunung teh aya naon deui ieu teh? Sungai dalang sungai teh apa di dalam diri manusia teh? Kalau sungai itu adalah aliran darah kita gitu.
aliran darah kita ini yang mengalir atau apa itu, digambarkan dengan ada urat sarafnya gitu ya, itu, seperti aliran-aliran sungai gitu. Nah, ini adalah sebuah simbol gitu, darah ini sebagai sungai yang hidup ya, yang tetap mengalir atau apa. Makanya ketika banjir apa, itu bumi, saya lebih menggambarkannya, bumi sedang terluka gitu ya, darahnya keluar gitu atau apa, itu menggambarkannya lebih seperti itu. Saya sedikit merinding ini kan Cewek membahas tentang hal ini itu. Aduh, alah tentang sungai sudah dah. Kalau itu teh gunung, sungai, hutan itu hutan ini seperti apa ini Kang Dalang? Hutan ini sendiri adalah rambut ya atau bulu-buluan ya, bulu di dalam diri kita gitu. Itu apa ya, menyimbolkan tentang pertumbuhan gitu ya, kehidupan yang ya seperti di hutan lah, tumbuh gitu ya, selalu menumbuhkan. Ya alangkah besarnya ya bumi gitu, memberi kita tentang kehidupan, menumbuhkan tentang buah-buahan atau apapun sayuran bisa kita, sehingga manusia bisa hidup gitu ya. Aduh, saya selalu membahas tentang hal ini agak sedikit ini Kang Cepot. Jadi negara kita ini negara yang paling subur gitu ya, gemah ripah loh Cinawi gitu ya, saking suburnya seperti ini. Kadang-kadang kita lupa gitu ya untuk mensyukurinya gitu. Di negara lain belum tentu sesubur tanah kita gitu. Tapi dengan adanya kejadian bencana alam yang itu hasil dari tangan ulah-ulah manusia, kadang-kadang kita berpikir ulang lagi gitu, apakah mereka tidak sadar gitu dengan kesadaran semesta ini sendiri di dalam diri itu yang menjadi apa ya, pertanyaan besar gitu Kang Cepot, itu yang selalu saya pertanyakan. Aduh, udah mau kayak gimana lagi ya manusia mah emang kayak gitu dasarannya Dalang jangankan kayak hutan atau apa aspal manusia mah dimakan dah itu dikorupsi gitu lah itu mah harusnya 10 meter 100 meter dibangunnya mah berapa gitu tebalnya apa aspal hanya berapa senti gitu udah cepat bolong atuh cepat apa ya tadi dikorupsi lagi ininya dikit alah aing gimana itu manusia teh saling apa saking selakahnya gitu alah tadi teh sudah apa hutan bener hutan tanah teh apa ini teh Tahu tanah yaitu tentang daging-dagingan, daging di dalam diri kita sendiri gitu. Itu apa, ada kulit, ada apa daging. Nah, itu disimbolkannya dari tanah gitu. Itu Kang Cepot. Seperti apa ya? Ya peribahasanya itu wujud lah seperti kayak gitu. aduh bagus alah tapi saya itu di bumi teh ada laut ini teh Dalang coba laut teh mana kalau laut simbolnya ada nggak di dalam diri manusia sok mana buktinya. Laut itu disimbolkannya ada Kang Cepot di dalam diri manusia itu. Laut itu disimbolkannya karena asin gitu ya. Jadi asin itu simbolnya itu pertama keringat yang keluar gitu, itu pasti rasanya asin. Yang kedua itu inti dari laut itu adalah air mata. Air mata itu ketika menetes itu rasanya asin. Itu sebenarnya simbol dari laut itu sendiri, airnya di sana gitu. Makanya air mata itu itu suci gitu. Makanya di laut itu binatang yang ada di laut itu bisa dimakan itu karena seperti itu simbolnya gitu Kang Cepot. Duh. Kayak gitulah, jadi simbolnya seperti itu. Aduh, alah bener secara ininya mah tapi kayak gimana ya manusia gitu kan sudah tahu gitu kalau sudah tahu gitu bener alam semesta ini adalah diri kita sendiri gitu udah pasti apa ya udah manusia teh nggak mungkin merusak alam atuh harusnya mah udah manusia teh tahu oh laut eta teh air mata kita gitu untuk kehidupan kita juga gitu alah hutan eta teh apa rambut kita tumbuhan kita gitu apa bulu-bulu di dalam diri kita gitu kalau nggak ada botak atau apa tumbuh dah gimana atuh hidung tanpa bulu sok contohnya kayak gitu rambut tanpa bulu botak terus alah aigo tanpa kulit dah perasa gitu kayak gimana dah eta teh terus ditebang harus sungai gitu kan sungainya meluap dah sampah terus gitu sampah semua
keluar eta diperbahasakannya malah eta teh darah bumi. Eta darah kita gitu, bumi gitu meluap gitu, darahnya kita teh Allah eta teh terluka berdarah gitu, alam semesta ini teh kalau manusia bisa meresapi itu gitu Allah ya Allah gitu. Tumbuh-tumbuhan teh Allah gimana ini teh manusia teh manusia katanya sebagai pemimpin di bumi ini. Nah, kenapa menjadi pengrusak di bumi ini gitu? Nah, ini teh pertanyaan paling besar gitu. Iya, bener. Aduh, iya Kang Cepot, kadang-kadang kita sendiri lelah ya untuk berpikir tentang hal itu. Cuman kita nggak boleh sampai lelah gitu kan Cepot. Kesadaran hal ini ya harus tetap disampaikan gitu kan Cepot, bahwa alam semesta ini adalah diri kita sendiri gitu. Makanya di ajaran leluhur Nusantara itu adalah sama seperti dengan Islam gitu Kang Cepot. Jadi orang Nusantara itu pasrah ka Caina, pasrah ka angina, pasrah ka tanuhna. Itu kalau bahasa Sunda gitu ya. Di dalam Sundanya itu ya kita ini manusia itu harus selaras gitu dengan semesta. Itu sih intinya itu manusia itu, agar semua kehidupan ini berjalan normal gitu. Kalau kita nggak selaras dengan kehidupan semesta ya kita nggak bakal normal hidupnya gitu. Kita aneh-aneh, jadi kayak apa ya? Ya kayak makhluk aneh lah, penghancur gitu. Mungkin seperti itu sih Kang Cepot. Bisa di ini lagi, ditambah lagi, atau kayak gimana ini Kang Cepot? Ada manusia kayak gitu. Da manusia mah kamanunggalanana gitu ya. Kalau tanpa air we dulu gitu. Alah ini manusia teh tanpa air, coba dalam elemen di dalam dirinya mah sebenarnya manusia teh dalam elemen ngomong teh pabaliut dah kamu air dalang ah. Aduh, iya. Oh, tentang elemen manusia Kang Cepot ya. Tentang elemen manusia itu adalah berbicara tentang tanah, air, api, udara itu ada di dalam diri kita sebenarnya. Jadi yang menghidupkan manusia itu adalah 4 elemen ini sendiri, tanah, air, api, udara. Kalau manusia menyadari hal ini gitu ya, tentang saripati di dalam diri kita ini sendiri terbentuk oleh 4 elemen ini, maka kesadaran tentang kesemestaan itu akan lahir gitu. Cuman ketika manusia tidak sadar bahwa dirinya sendiri dihidupkan dalam 4 elemen ini sendiri, akhirnya manusia dengan seenaknya merusak alam gitu. Coba manusia tidak ada air aja dulu, itu udah kelimpungannya kayak gimana gitu kan. Manusia tidak ada udara aja, udahlah hanya berapa menit aja udah tuntas kita gitu, udah selesai. Jadi apa ya, kesadaran inilah yang harus benar-benar diresapi, bahwa manusia itu adalah sebenarnya miniatur semesta gitu. Itu yang terpenting gitu Kang Cepot. Dah bener. Dah mau menjelaskan kayak gimana pun dah, kalau manusia mah sudah tertutup gitu ya mata hatinya, diomongin kayak gini gitu juga dah lewat naon kayak gitu mah tuh. Nu penting mah pulus cuan katanya, dijual deui tah. Kekayaan alam teh gitu, gunung dihancurkan gitu, ditambang ilegal teh dah, ilegal tambang ilegal. Gunung diruksak, hutan diruksak, sungai wah itu teh terjadi bencana, siapa yang mau tanggung jawab? Dah nggak mau yang kayak gitu mah tuh. Yang menikmati hasilnya kabur kadang-kadang, say goodbye. Yang sengsara mah rakyat kecil lagi atau aing mah manusia yang kayak gitu eta manusia atau apa sih? Saya mah yakin itu bukan manusia itu mah. Ya kita gimana ya? Ya kita doakan aja lah Kang Cepot. Semoga berkurang lah Kang Cepot halnya. Bukan hanya berdoa Kang Dalang kita berdoa terus tanpa perbuatan mah ya percuma atuh. Manusia kayak gitu mah kita berdoa sabar malah kesenangan. Mana seneng makhluk nukalar itu mah manusia nage balarodo cenah, yang penting berdoa tetep hutannya dijarah gitu, gunungnya diruksak gitu. Karena apa, kalau udah bencana berdoa lagi dah gitu anjir, manusia nukalar itu teh susah. Ya jangan kayak gitulah. Ya semoga aja lah. Dia alam itu nggak diam, intinya kayak gitu Kang Cepot. Kalau saya sih percaya seperti itu. Alam itu nggak diam. Alam itu pasti punya caranya sendiri gitu. Aduh, ketanggai.
Ya sudah, saya malah liar bahasa kayak gitu teh. Nantilah kita bahas yang lain lagi ya tukang dalang kita selesai dulu hari ini mah. Oke, siap lah. Oke, karena Kang Cepotnya mau istirahat kayaknya teman-teman. Mungkin kita bahasannya kita cukupkan dulu sampai sini. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih buat semuanya yang sudah berkunjung. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.